komen, and subscribe dulu. Oke, nah untuk untuk video sharing is caring with Lina Iliana hari ini kita akan kedatangan tamu yang wow. Wow. Kenapa wow gitu. Pokoknya ini akan jadi perbincangan yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah alumni angkatan 11, angkatan 11 yang ini dulu anak IPA nih ya, tapi sekarang ambil jurusan di hubungan internasional, dan FYI ini dia ngambil kelas internasional guys gitu. Jadi kok bisa ya anak IPA tapi masuk di hubungan internasional? Anak IPS jangan sedih ya, hanya diambil. Kita sharing is caring sama Kak Rama. Silakan datang. Silakan datang. Kelewatan Jadi silakan datang. Halo semuanya. Oke, nah sebelum kita lanjut nih Kak Rama nih ya, Kak Rama perkenalkan diri dulu sama viewers. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Indra Muhammad. Saya lulusan dari SMA 14 Bekasi angkatan 11, dan saya sekarang menempuh pendidikan di hubungan internasional kelas internasional Universitas Brawijaya 2018. Oke, terus lanjut ya berarti ya. Iya. Langsung aja kayaknya ya Kak Rama ya. Biar ini kayaknya viewersnya udah nggak sabar nih pengen tahu di hubungan internasional tuh belajarnya apa sih Kak Rama gitu kan ya. Nah kita pertanyaan pertama dulu ya. Nah Kak Rama kan anak IPA nih. Masih ingat dulu IPA berapa? IPA 6. Masih ingat IPA 6 ya dulu ya, anak IPA. Kok bisa kepikiran masuk hubungan internasional? Awalnya nggak ada pikiran sama sekali karena awalnya itu arsitek Bu. Awalnya main dari arsitek. SD malah arsitek. Dari SD kalau ditanya cita-citanya mau jadi arsitektur. Ya, Oke. Terus kenapa langsung dari arsitektur ke hubungan internasional? Itu kan sangat bertolak belakang ya. Awalnya tuh sering lewat kan Bu, sering juga udah ujian, habis itu ada MTK peminatan, MTK wajib. Ternyata disadar-sadarin juga, dan fisikanya juga nggak bisa nolong gitu Bu, nilainya juga kayak Bu, dan struggle apapun nggak naik nilainya. Nah akhirnya udah mulai realize, udah mulai sadar kayaknya udah nggak bisa nih ngajutin di IPA, daripada kayak ngeliat dari semester 1 kelas 10 kelas 12 nilainya juga nggak bagus-bagus sama. Jadi takut mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya cobalah realistis deh, kita cari buka peluang lagi. Itu aku cari lagi apa sih di IPS tuh yang nggak bisa diambil sama jurusan yang lain. Kadang-kadang kan kayak contoh komunikasi itu bisa diambil sama anak HI, tapi anak komunikasi nggak bisa ngambil HI. Jadi harus spesialisasi gitu kan. Nah makanya aku ngambil HI karena itu. Karena anak IPS nggak bisa ngambil. Karena prodi-prodi lain tuh kayak misalnya kayak akuntansi itu kan nggak semua orang bisa masuk akuntansi. Nah HI pun seperti itu juga. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk HI. Jadi kayak prodi eksklusif bisa dikatakan gitu. Aku nggak bilang gitu, tapi nggak tahu kayak gitu. Pokoknya nggak semuanya bisa kayak misalkan jadi diploma, kan nggak semua orang menjadi diploma. Seperti itu. Iya, jadi nanti jenjang ke depannya ya. Oke. Berarti dari awal sebenarnya pengen arsitektur, terus akhirnya ke hubungan internasional. Nah, terus persiapannya apa aja sih nih, kan ini apa ya, unik ya kan karena bisa masuk kelas internasional. Gitu persiapannya untuk masuk, persiapan yang Kak Rama buat pada saat pengen masuk ke Undrau jurusan hubungan internasional, apalagi kelas internasional, otomatis kan harus prepare-nya lebih ekstra lah ya, karena kelas internasional sama reguler kan pasti beda dong. Gitu, apa aja sih persiapan? Kalau misalkan dulu dari SMP saya mengejarnya kelas internasional juga, tapi emang lebihnya arsitektur. Jadi udah mulai dibentuk sama orang tua dari kelas 7 itu udah ikut bahasa Inggris, dan dari kelas 1 sampai kelas 9 itu di F, terus kelas 10 sampai kelas 11 itu di LIA. Jadi emang udah dibentuk bahasa Inggrisnya dari SMP, tapi itu orientednya KKI arsitektur UI. Arsitektur KKI ya. Ya, tapi setelah di-realize ya itu tadi perjalanan untuk menuju kelas internasionalnya, untuk kelas internasional generalnya bahasa Inggris dari SMP itu. Jadi emang udah ini prepare banget kalau untuk kelas internasionalnya. Terus di Undrau hubungan internasional itu jalur apa berarti? Aku jalur mandiri. Jalur mandiri gitu kan, berarti kan ujian kan? Iya. Ada bimbel, ikut bimbel atau apa? Kalau dari bimbel ya dari kelas 11 sampai kelas 12 tuh sempat bimbingan belajar juga. Tapi sampai setelah UN itu aku masih saintek fokusnya. Jadi pindah haluannya setelah UN, pindah sosum. Jadi jarak. Berarti itu di last minute juga. Iya, last minute juga. Iya, jadi pindah bener-bener fix pindah haluannya itu
habis UN, setelah kayak UN kayak bener-bener nggak bisa nolong, kayak udah nggak bisa nih UN apa ganti SBM, ya udah habis itu baru bilang ke orang tua pindah sosum, baru habis itu langsung semuanya pindah sosum. Oke, terus kenapa milih HI Unbrau? Sedangkan HI kan ada juga kan tersebar di beberapa universitas selain di Unbrau dong. Kenapa sih, apa sih yang pengen kamu ambil? Maksudnya kenapa ngambil di Unbrau gitu? Basicnya karena orang tua dua-duanya Brawijaya. Jadi dari kecil diajaknya ke Brawijaya. Jadi kayak udah kayak aduh bagus banget kayaknya Brawijaya di doktrin, walaupun padahal juga yang lain juga bagus-bagus aja, tapi karena dikasih tahu orang tua Brawijaya, jadinya ya udah deh ambil aja HI Brawijaya. Jadi modelingnya orang tua ya, dua-duanya basically Unbrau. Jurusannya kalau boleh tahu? Kalau ayah itu elektro, kalau ibu manajemen. Oke, berarti bertolak belakang semua sama kamu ya? Iya. Bervariasi ya, berarti fakultas yang ada di Unbrau ada di rumah kamu? Iya. Oke. Nah, terus sebenarnya nih Kak Rama ya, jurusan HI itu banyakan anak IPA atau anak IPS sih? Sebenarnya di kelas aku sendiri itu banyak anak IPA. Banyak anak IPA justru malah? Iya. Soalnya gini, anak IPA, anak kelas 12 sekarang nih banyak yang nanya, Bu, saya anak IPA nih, tapi kan HI kan buat IPS ya Bu ya, peluangnya gimana gitu. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan di kata Kak Rama nih, di kelas Kak Rama sendiri itu banyak anak IPA. Kalau misalkan kayak gitu sih tergantung individu masing-masing ya. Siapa yang berjuang, siapa yang menang sih. Kadang-kadang kan, kadang-kadang ada orang yang menyalahkan kayak dari kita ngambil ke IPS atau kayak ngambil sastra, ngambil komunikasi, ngambil HI. Tapi kalau dari saya sendiri balik ke diri masing-masing, kayak walaupun kita IPA dan IPS, tapi seberapa struggle kah setiap individu untuk ngejar cita-cita masing-masing. Jadi kayak jangan nyalain jurusan, tapi nyalain usaha kalian dari awal tuh kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu. ikhtiarnya udah sejauh mana? Iya. Ya, jangan cuma kayak background di IPS, tapi pas udah itu, pas dia nggak terima dia bawa embel-embel jurusan. Oke. Berarti sebenarnya jurusan nggak terlalu berpengaruh ya antara misalnya pengen ngambil HI gitu. Cuma mungkin ada nggak sih pengaruhnya ke jalur? Soalnya sejauh ini yang ibu tahu ya, kalau misalnya kayak ngambil senam PTN, jalur senam PTN, terus anak IPA ngambil HI itu kan HI kan konsentrasinya tuh anak IPS. Peluangnya mungkin lebih sedikit gitu kan diterimanya. Betul nggak sih analisa ibu kayak gitu? Kalau kata dosen aku sih benar, soalnya emang bener-bener kalau SNM itu emang kan basicnya IPS, jadi emang bener-bener prioritasnya IPS dulu. Tapi kalau misalkan SBM sama Mandiri itu bener-bener pure mau IPA atau IPS semua berjuang di situ. Oke, jadi buat kalian yang pengen HI, mau anak IPA atau anak IPS, kalau misalnya memang kalian anak IPA pengen ke HI, lebih dikejar di SBM atau di UM ya. Tapi kalau misalnya yang SNM, ya udahlah ngalah dulu sama anak IPS. Kasarnya begitu lah ibaratnya. Terus kalau kelas internasional ada persyaratan sendiri lagi. Oke, persyaratannya apa tuh di kelas itu internasional? Ada TOEFL di atas 500. TOEFL di atas 500. Kalau boleh tahu Kak Rama berapa dulu? Kemarin ngajunya 570. 570. Oke. Terus selain itu? Habis itu tapi harus, maka setiap TOEFL tuh ada masa berlakunya biasanya. Iya, jangan sampai udah lewat expirednya. Terus juga harus diperpanjang lagi. Iya, jangan lupa juga yang harus ada namanya, dan tempat jasa TOEFL itu harus yang ada namanya, jangan sampai cuma abal-abal, takutnya nanti dari kampusnya ngecek apakah lembaga itu bener-bener bagus apa enggak. Terus habis itu kita buat surat pernyataan, tapi ini agak risky juga soalnya kita harus tanda tangan di atas materai, kita bisa bayar studi eksekusi yang sudah ditulis di filenya. Oke. Berarti ngomongin apa tadi, bayar, harus kamu bayar yang di surat pernyataan itu. Nah, kalau boleh tahu nih, biaya per semester atau kuliahnya kan pasti otomatis bakalan beda kuliah di kelas reguler sama di kelas internasional. Kalau Kak Rama sendiri nih di Unbrau, boleh nggak dikasih bocorannya biaya per semesternya berapa? Kalau aku sih kisaran berapa deh? Kalau per semester paling karena aku single degree, nggak double degree, jadi nggak terlalu yang mahal-mahal banget. Jadi itu kisaran 9 sampai 10. Kisaran 9 sampai 10 untuk kelas internasional. Kalau yang regulernya berapa Kak? Reguler dari kategori 1 sih dari 500.000, tapi mentok-mentok bisa 6,6. Mentok-mentoknya di 6,6. Itu kalau untuk yang reguler. Kalau kelas internasional berarti kalian harus persiapkan 9 sampai 10. Ya, kalau double degree itu bisa sampai 25. 25 maksimal. Iya, ditambah lagi sama bayar uang gedung di awal. Uang gedung di awal. Iya, uang. Berarti yang 9 sama 10 itu belum sama uang gedung? Belum. Berarti waktu awal itu Kak Rama ingat gak? Masuk kelas internasional semua include sampai uang gedung dan lain-lain itu bayar berapa? Mengeluarkan budget berapa? 40-an lebih. 40? Iya. Untuk satu semester itu sama uang gedung dan lain-lain? Iya, jadi semester 1 bayar uang gedung sama uang UKT. Sama UKT? Iya. Oke, UKT itu yang 9 sampai 10? Iya. Oke. Berarti UKT-nya beda-beda dong di kelas itu? Nah, kalau UKT yang kelas
beberapa yang Iya. sudah ditentukan. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang takut misalkan harus cepat bayar atau gimana, di pihak kampus dari BEM juga menyediakan kalau nggak bisa penundaan atau diangsur. Oh, diangsur bisa ya. Jadi nggak langsung cash gitu juga. Yang penting mengajukan ya. Iya. Oke, berarti biayanya udah tahu ini karena banyak banget yang nanya Kak, gitu kan. Nah, belajarnya ngapain aja nih di hubungan internasional? Belajarnya dinamis banget karena kan kita ngikutin keadaan internasional sekarang kan, maksudnya bisa juga kayak misalkan kemarin yang kayak kalau tahu Black Lives Matter yang tentang pembinaan kaum kulit hitam, terus itu juga yang kayak Amerika sama Cina yang gitu-gitu. Jadi bisa aja minggu ini kita belajarnya apa, minggu depan kita belajarnya apa. Jadi berarti benar-benar konflik dinamis. internasional. Iya, jadi semuanya bisa direlasiin ke situ. Isu-isu yang sedang lagi booming lah. Iya, gitu isu kan. internasional, habis itu juga ekonomi internasional. Pokoknya yang belakang-belakangnya rata-rata dari internasionalnya itu biasanya belajarnya HI. Ya itu HI ya Iya. berarti. Terus gimana sih Kak perasaannya nih sejauh ini kan berarti udah 3 tahun? Udah 2 tahun. 2 tahun, Iya. 2 tahun mau ke semester 5. Nah, berarti kan udah 4 semester nih ya. Iya. Perasaannya kuliah di apa namanya di Unbrau, jurusan hubungan internasional, kelas internasional pula. Perasaannya gimana? Awalnya sih blank banget karena kan emang bener-bener ngambil HI itu last minute banget, hampir 2 bulan sebelum SBM ngambilnya HI random. Iya. Tapi awal tuh bingung karena teman-teman tuh dari IPS dan orang yang udah advance banget Inggris tuh udah bener-bener ngomongnya tuh udah asik banget deh, maksudnya kayak yang kayak kita nonton di TV aja bahasa Inggrisnya. Jadi kitanya minder banget kan, jadi kita diem dulu dan aku tuh bukan yang orangnya yang cepet ngerti bahasa Inggris, jadi kadang-kadang harus diem 10 menit dulu ngertiin artinya baru oh iya paham. Nah tapi lama-kelamaan makin seru karena basicnya aku masih matematika. Nah di HI itu nggak ada sama sekali angka paling cuma tahun terjadinya sama tanggal kita sendiri. Jadi benar-benar nggak ada belajar matematika? Nggak ada angka. Oke, berarti kalau kalian mau hindarin matematika atau hitung-hitungan boleh di HI, tapi harus ekstra belajarnya. Aslinya sih aku sih bisa bahasa Inggris kan kepepet juga sih, karena kan nggak teman-teman juga bisa, tapi kayak terpacu kayak masa teman-teman bisa aku nggak bisa sih. Sama karena ditunjuk dosen jadi mau nggak mau harus ngomong. Nah itu sih yang bisa bikin bahasa Inggris. Nah berarti di kuliah pengantarnya atau kuliah sehari-harinya pakai bahasa Inggris kelas internasional? Iya, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tapi tergantung dosennya, beda tuh perjanjian di awal. Kita mau bilingual bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nah kadang-kadang kelas kita negonya kalau lagi pelajaran susah kayak keamanan internasional, bahasa keamanan gitu kita biasanya maunya bilingual. Tapi kalau misalkan bahasa-bahasa yang kayak hukum perdagangan gitu yang masih gampang bisa pakai totally English. Oh gitu. Oke, jadi ada perjanjiannya ya? Iya, ada perjanjian. Terus prospek kedepannya di hubungan internasional mungkin, atau pernah dengar kakak kelas, kakak tingkat yang mungkin udah lulus di hubungan internasional, mereka ada yang kerja di mana mungkin bisa diceritain Kak Rama? Kalau prospeknya sih mungkin orang yang mau masuk HI pasti rata-rata pikirannya tuh kedutaan besar, habis itu diploma, habis itu bisa belajar bahasa-bahasa yang lain, habis itu yang keliling-keliling dunia setiap bulan, setiap minggu. Tapi itu tidak seperti yang dibayangkan semuanya. Jadi kita nggak semuanya kita belajar bahasa, kita nggak terlalu semuanya keluar negeri sendiri-sendiri, karena basically semuanya yang masuk HI itu perlu ada effort lagi untuk kayak menjadi diploma atau S2, harus ngambil peminatan lagi. Nah yang kayak bahasa paling di kuliah paling cuma belajarnya 1 bahasa asing lagi, yang selainnya itu enggak. Tapi kalau lapangan kerja paling bisa juga jadi media, bisa juga jadi konsultan internasional, habis itu juga bisa bisnis, habis itu juga bisa kementerian luar negeri, habis itu juga bisa konsultan di kayak WTO, terus PBB, ASEAN, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan berpikir ekspektasinya bisa jalan-jalan ke luar negeri jadi diplomat, dan itu gampang kalau walaupun bisa mungkin tapi mungkin effortnya harus lebih, terus prosesnya juga nggak sebentar gitu. Setelah lulus S1 ada mungkin pendidikannya lagi, terus ada usahanya lagi lah ditambah gitu. Tapi selebihnya sebenarnya banyak banget ya tadi yang Kak Rama sebutin. Kemudian kesulitannya yang dihadapi sama Kak Rama sejauh ini apa sih? Kesulitannya karena semua bukunya nggak ada yang bahasa Indonesia. Walaupun kelas reguler pun juga bukunya bahasa Inggris. Oh gitu. Karena emang bener-bener bukunya nggak di bahasa Indonesia. Berarti sebenarnya yang ngebedain secara spesifik antara kelas reguler sama internasional apa? Awalnya usia semester 5 ini aku studi ekskursi. Jadi belajar hampir 4 bulan tuh di luar negeri. Harusnya karena pandemi jadinya kita nggak jadi, kita jadinya
ya tetap di Indonesia aja. Biasanya bedanya itu, sama nanti skripsi kita beda. Bedanya? Bedanya kita bener-bener struktur pakai kalau Cambridge biasanya kayak gitu. Strukturnya paling kayak gitu, sama bahasa pengantarnya lagi sih, balik lagi gitu. Bahasa pengantar. Iya. Oke, berarti tapi itu bisa lah dihadapi ya. Bisa. Oke, bisa ya. Terus boleh tahu nggak IPK-nya? IPK-nya semester berarti kemarin udah keluar, itu IPK-nya 3,6. 3,6. Iya, IPK. Terus kan banyak tuh IPK-nya. Terakhir 3,6. IPK itu total 1, 2, 3, 4. Oh iya, IPK. Terus IP-nya tiap semesternya? Pertama kali semester 1 itu 3,3. Terus semester 2 karena ikut himpunan jadi agak kaget dikit 3,1. Turun. Terus habis itu semester 3 udah balance 3,7. Habis itu semester 4 kemarin gara-gara sering ketinggalan kelas online, maaf Bapak. Jadinya jadi turun 3,5. Oke, tapi kalau IPK-nya 3,6. Iya. Oke, masih cum laude juga guys, jadi Insya berprestasi Allah. juga. Makanya banyak nih yang masuk unpil nih, anak 14. Oke, ngomongin IPK, ngomongin himpunan tadi ya. Sedikit Ibu bahas, kayaknya karena Ibu suka ngeliat di Instagram, di media sosial gitu kan, kayaknya Kak Rama nih aktif banget di himpunan gitu kan ya. Iya, Sampai bisa. waktu itu jadi panitia kampus day guys. Ini kabur ke Malang gara-gara ada Iya, acara maaf ya. himpunan gitu kan ya. Harus ke Lombok. Iya, nah itu gimana cara kamu apa ya? Kan kalau masuk himpunan kan nggak semua orang bisa gitu kan ya. Ada syaratan IPK, ada bla 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 lah ibaratnya gitu kan ya. Itu Kak Rama tuh emang dari awal emang pengen kayak saya pengen nanti kalau kuliah organisasi, atau memang terpaksa, atau kayak nggak sengaja Bu gitu kan ya. Terus gimana cara bagi waktunya nih, kan ikut himpunan tapi tetap bisa IPK-nya 3,6. Aslinya sih dari SMA udah ikut OSIS. Oke, Jadi kayak kalau kosong banget juga bingung kan, karena kan kalau kata orang tua jangan sampai di kuliah itu cuma kuliah pulang. Ya kupu-kupu juga nanti bakal ngebentuk kita kerjanya gimana. Iya. Karena aku juga mikir apalagi aku kelas internasional yang dari semester 1 sampai semester 8 itu tenangnya nggak diganti. Ya, Otomatis itu terus. jadi otomatis aku cari gimana caranya biar aku kenal satu angkatan yang lain. Nah itu Oke. otomatis jadi himpunan. Tapi pas semester 1 aku nggak ikut himpunan, aku ikutnya BEM. Habis itu semester 2, 3 baru jadi staf himpunan, baru semester ini dia main jadi wakil ketua himpunan. Oke. Kalau gimana cara ngatur waktunya, karena aku kos jadinya aku berani ngambil himpunan karena bener-bener kan nggak ada apa ya, kayak nggak dipantau banget sama orang tua. Iya. Jam pulang, habis itu juga nggak tahu tanyain hari ini ngapain aja, jadi ya makin fleksibel aja. Makin Bisa fleksibel. ya kan kadang rapat pulang jam 1, jam 2, jam 3 gitu, jam 7-nya kuliah lagi, habis itu pulangnya baru rapat lagi, habis itu minggunya eksekusi program kerja. Nah karena kalau kayak gitu itu kadang itu seninya sih bisa gimana cara kita ngatur waktu, Manage waktunya Iya. ya. Terus juga free lah ya, tanpa harus lapor sama orang tua. Iya, Nih, walaupun kita lapor kok awalnya kok. Ya lapor, tapi dalam artian kamu pulang jam berapapun ibaratnya pas rapat, orang tua nggak khawatir. Iya. Gitu. Yang penting mungkin orang tua udah pesan-pesan lah pasti ya, Iya. jaga diri apa segala macam Iya. gitu. Berarti nggak sulit ya berarti sebenarnya. Oke. Nah terus sekarang nih untuk saat ini apa sih yang pengen banget kamu capai? Pengen capai sih artinya terlalu apa ya, nggak terlalu definisi satu poin, atau kayak mungkin bisa dapat tempat magang yang baik, habis itu juga bisa nyelesain himpunan karena ini tahun aku, jadi pengen ngejadiin himpunan aku tahun ini tuh sebaik mungkin, nggak seperti kayak tahun-tahun lalu, ataupun bisa mengimprove dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sih juga pengen ya pastilah ngebahagiain orang tua sama keluarga gimana caranya, karena ini HI kan aslinya bukan pilihan yang dari awal, jadi harus harus ngeyakinin orang tua lah gimana caranya dengan pilihan yang aku ambil itu tuh harus berhasil kayak gitu sih. Ya, jadi gimana caranya, intinya adalah jangka panjang dan jangka pendeknya ya pasti ngebahagiain orang tua paling utama gitu. Terus jadi yang terbaik lah ya. Mau di himpunan, mau di perkuliahan, semua kamu yang ibaratnya waktunya kamu show up lah gitu. Jadi kamu yang terbaik gitu. Oke, terus apa sih motivasi terbesar dalam hidup Kak Rama nih bisa survive jauh dari orang tua, kuliahnya ngambil jurusan yang mungkin kebanyakan adik-adik tuh mikirnya, Bu, kalau kelas internasional pusing ya Bu ya? Ya udah ngebayanginnya yang udah susah-susah duluan lah gitu. Nah Kak Rama motivasinya apa? Kalau aku sih
motivasinya karena orang tua udah bayarin kuliah udah lumayan mahal, jadi kalau misalkan aku bertindak seenaknya ataupun kayak tidak memaksimalkan apa yang dibilang orang tua itu, jadinya ngerasa nggak enak sama orang tua karena merasa bersalah. Iya, karena dari orang tua juga nyari buat bayar uang kuliah tuh nggak susah. Habis itu karena masa kita kayak ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak tetap main-main aja, yang itu sih memotivasi aku biar kayak sayang kayak ya apa yang sudah dikeluarkan iya, orang tua harus padan dengan usaha aku yang aku jalanin. Yes, true. Oke, terus siapa orang yang paling support kamu? Ya pasti ayah sama ibu, pasti sampai sama sahabat-sahabat sih dari SMA juga. Oke, jadi itu mereka ya masih berhubungan sama. Masih banget. Terus masih ingat gak waktu SMA kenangan yang paling berkesan atau kenangan yang paling banget kamu gak bisa lupain sampai saat ini? Kalau kenangan sih pasti kan kalau dari kelas 10 udah ikut OSIS, jadi pengalamannya di OSIS lagi. Kayaknya Karama waktu itu OSISnya sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun, aku tahun pertama jadi staff, tahun kedua jadi koordinator. Oke, jadi emang aktif banget ya, dan lebih banyak teman yang kayaknya kalau di OSIS tuh ya. Betul gak sih? Iya, karena teman-temannya karena berinteraksi sama anak kelas lain juga, karena kan bisa kayak dapat program kerja, jadi otomatis ya kenal sama yang lain juga sih. Itu sih kenangan yang bisa diingat sampai sekarang. Oke, nah terus ini kan Karama HI Unbrau, ini jalur SBMPTN kan? Mandiri. Oh ya maaf, jalur ujian mandiri. Terus sebelum ke mandiri nih, ujian mandiri kan ada jalur-jalur lain nih. Ada jalur mandiri kan paling terakhir lah ibaratnya kan. Nah ada jalur-jalur PMDK atau seleksi rapot atau apa segala macam, SNM, SBM. Nah pernah nggak nyoba itu, dan bukan nyoba di HI atau emang nyoba di HI juga dari awal ke semua universitas dan jalur-jalurnya? Kalau SNM aku nggak dapat kuota. SNM nggak dapat kuota karena emang bener-bener balik lagi tadi ternyata pas dilihat emang IPA-nya nggak bagus-bagus banget. Habis itu ikut PMDK tapi yang bisa ngambil sosum. Kayak PPKB UI aku ngambil komunikasi D3. UNS ngambil D3 komunikasi penyiaran. Habis itu tapi aku ngambil Undip tuh arsitektur D3. Habis itu IPB aku ngambil komunikasi juga. Habis itu PMDKPN aku ngambil proyek di Malang. Karena kakak juga alumni di situ, jadi ngambil. Habis itu ngambil UGM juga ngambil D4 teknik apa gitu, pokoknya asal klik aja deh. Itu UGM. UNS tadi udah penyiaran. Banyak tadi. SBMPTN aku juga ngambil, tapi UBH Brawijaya HI. Habis itu Unsud HI, karena waktu itu kalau mau ngambil Unsud mandiri harus ngambil SBM-nya Unsud juga. Habis itu ya pilihan 3 itu UPN Jogja ngambil komunikasi. Habis itu mandirinya banyak nih Bu, mandirinya tuh ngambil Unpad, ngambil Undip, ngambil UNER, ngambil UB, ngambil UIN Jakarta, ngambil UNS juga karena UNS waktu itu nggak ada uang gedungnya. Habis itu Unsud sama UPN Jogja juga. Jurusannya semua yang diambil HI semua? Setelah dari SBM, iya HI semua. Setelah dari SBM, yang UM yang tadi kamu sebutin itu HI semua. Tapi sebelum itu kan kebanyakan tadi komunikasi ya? Komunikasi sama arsitektur sama teknik dan di UGM ya, UGM sama di Undip gitu. Semuanya dapat apa gimana? Semuanya nggak dapat. Gak ada yang dapat sama sekali, kecuali. Berarti kalau ditotalin ada berapa jalur yang kamu ikutin sebelum kamu dapat? Hampir ada 14 jalur. coba. Diterima? 1. Diterima di? UB. UM yang UB. Iya, tapi kalau swasta juga aku nyoba sih. Oke. Berarti kalau yang negeri itu 14 kali ditolak. Iya. Dan satu kali digantungin. Jadi di Unsud itu aku diterima cadangan ke 1. Apa itu jurusan? Jadi misalkan kuota HI juga. Jadi misalkan kayak total kuota 30. Aku 31. Kalau misalkan nanti kalau ada yang mengundurkan mandiri aku naik. Iya. Tapi ternyata pas pengumuman juga aku nggak masuk juga. Jadi pada ngambil semua, jadi aku nggak masuk cadangan ke 1. Oke, jadi 1 di PHP-in, 14 ditolak, 1 diterima di HI. Ya kita nggak ada yang tahu ya rezeki itu gimana, jalur apa. Pokoknya selagi bisa nyoba, kenapa enggak gitu kan. Tapi pada saat itu pernah nggak sih Karama kan itu ditolak tuh 14 kali. Untuk anak-anak sekarang biasanya galau, sedih. Jangan kan udah ditolak, belum ditolak aja baru mau UTBK besok udah ada yang pasul, udah ngedown duluan dan takut sebagainya gitu kan. Pernah nggak sih Karama ngerasa di titik terendah atau kayak ngerasa ngedown banget? Apalagi punya pengalaman 14 kali ditolak
down tuh pas udah kayak teman-teman tuh udah mulai keterima satu-satu, apalagi kayak Iya, dia udah diterima. iya, ya, kadang-kadang betul. yang kita expect yang kayak teman kita nih di bawah kita nih, ternyata dia masuk dan masuknya tuh yang bener-bener kayak kampusnya yang bagus, kayak kok dia masuk sedangkan aku enggak. Nah itu kadang-kadang titik-titiknya kayak gitu. Habis itu pamer-pamer di Instagram keterima, Screenshot. iya udah pasang-pasang tribun, nah kayak gitu-gitu tuh itu salah satu terberat juga sih, kayak ngeliat teman-teman kok bisa sedangkan aku nggak bisa, kayak gitu sih. Sampai sempat live grup juga biar nggak denger kabar-kabar berita yang terima di mana-mana sih. Ini salah satu tips juga buat adik-adik yang Ya jangan liatin orang-orang, dah terserah. Iya. Kalau Tutup media sosial, iya tutup grup gitu ya. buka grup, buka buku aja, buka buku. Iya, oke. Terus pernah nggak sih Kak Rama nih berbeda pendapat sama orang tua atau bertentangan kayak Kak Rama pengennya pilih ini, orang tua pengennya ini gitu? Pernah pas abis UN yang pas itu udah mulai intensif SBM itu aku mulai pindah ke soskum. Oke. Orang tua kaget karena dari SD bener-bener SD tuh udah passionnya udah di arsitek sampai bener-bener sampai kelas 12 itu. Terus tiba-tiba pindah haluan, habis itu orang tua kaget kayak di dalam 2 bulan itu gimana caranya bisa masuk HI gitu, sedangkan persiapan cuma 2 bulan dan itu bener-bener kosong, tangan kosong. Oh, jadi kayak orang tua lebih ke mungkin Ragu, takut, meragukan gitu ya. ya. Cuman Dia kalau bisa nggak sih iya, nih anak gitu? cuman kalau masalah jurusan dan lain-lainnya orang tua nggak pernah komplain sih. Nggak pernah Yang, komplain. selagi akunya mau dan selagi akunya minat, itu orang tua nggak pernah protes sih, karena kayak orang tua pernah bilang kayak percuma orang tua bayar mahal tapi anaknya nggak suka di situ. Dengan Iya, ibu bayar yang ibu yang tahu tapi anaknya juga suka. Oke, berarti sebenarnya nggak ada yang bertentangan Nggak ada, ini. cuman kaget aja orang tua pas tahu pindah sosum abis UN. Karena doang sih. bisa nggak nih persiapannya sedikit gitu kan? Apalagi pembuktiannya pas dia nggak keterima. Itu sih yang bikin juga orang tua Jadi juga makin bingung. makin kepikiran ya. Iya. jadinya. Oke. Nah, di pertanyaan terakhir atau mungkin Kak Rama bisa nggak kasih tips, trik buat adik-adiknya mungkin apa yang ngambil jurusan hubungan internasional? Kan maksudnya Kak Rama kan udah, oh iya maaf. Tadi ibu udah tanya belum? Yang dipelajari di HI itu apa? Belum sih. Belum nanya ya. Udah tanya dulu deh, bentar. Jangan ditutup. Paling di semester 1 pengantar kayak pengantar ilmu politik, pengantar kalau misalkan pengen belajar filsafat juga ada di HI itu pengantar filsafat dan ilmu logika. Habis itu juga ada pengantar ilmu HI, pengantar politik, filsafat. Habis itu juga ada pengantar hukum internasional, pengantar hukum Indonesia. Habis itu semester 2 ada diplomasi. Habis itu ada ilmu politik sama ada teori HI. Jadi pengantar langsung masuk ke teori. Langsung ke spesifik. Iya, terus semester 3 udah belajar yang kayak mulai kompleks kayak negosiasi, habis itu juga keamanan internasional, habis itu ekonomi politik. Nah, baru semester 4 itu mulai lebih berat lagi yang kayak metodologi hubungan internasional yang benar-benar itu lebih berat lagi. Nanti semester 5 ada lagi namanya riset hubungan internasional. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ngambil HI itu jangan sampai nggak lulus. Kalau misalkan nggak lulus itu harus ngulang lagi sebelum ngambil yang itu. Oh gitu. Karena Jadi ada semua. ada ngulang gitu ya? Iya, ada ngulang. Oke. Nah itu kan pelajarannya, ada nggak sih yang berkorelasi dengan pelajaran pada saat SMA yang Kak Rama nih ternyata udah masuk HI nih kan yang sekarang ya, terus udah dipelajari selama 2 tahun ini, kok sama ya kayak belajar waktu, mungkin belajar mata pelajaran apa waktu pas SMA gitu kan? Maksudnya nggak terlalu sama banget kayak pelajaran SMA, apalagi aku kan backgroundnya IPA, jadi kayak belum tahu banget apa pelajaran IPS yang pas ke SMA, tapi dan kayak masih ada yang kayak, berarti semester 1 sih biasanya kayak gitu, semester 2 ke atas sudah nggak ada bawa SMA. Pas pengantar iya, pengantar kayak sejarah, bisa juga ekonomi yang masih kurva-kurva kayak gitu masih ada sih, tapi setelah itu udah nggak ada. Habis itu udah nggak ada hitung-hitungan ya? Udah nggak ada hitungan. Oke, jadi dikasih tips Tips and trick gimana caranya adik-adiknya nih yang mungkin yang mau masuk ke hubungan internasional yang perlu ditekankan, yang perlu dipersiapkan tuh apa? Persiapin sih yang pertama niat dan tekad lah yang pasti ya, jangan sampai udah cuman pengen. Buat anak IPA juga? Iya, buat anak IPA juga, karena apalagi yang kita tahu HI kan pasti kita pengen tinggi, biasanya kayak sosial saingannya bisa, kalau nggak HI komunikasi, otomatis kita harus juga usahanya lebih gede. Habis itu kalau buat teman-teman yang IPA, aku punya prinsip kalau teman-teman lain bangun kita ikut bangun, kalau teman-teman lain tidur kita bangun. Maksudnya itu pas teman-teman kita belajar, pas teman-teman tidur kita belajar. Dan itu jangan terlalu diumbar ke teman-teman yang lain, karena kadang-kadang di sekolah dia bisa di sekolah kayak ini orang kenapa kok bisa dapat ya, karena kita nggak tahu di rumahnya dia kayak gimana, di sekolah kayak gimana. Makanya jangan terlalu underestimate orang yang tadi bener yang kayak ya kita baca kita belajar, kita tidur kita belajar, jangan sampai kita, apalagi kita yang IPA itu jangan sampai kita kalah overlap dari yang benar-benar majornya di sosial. Habis itu jangan takut gagal sih, karena jangan sampai dengan satu kegagalan tuh kita nggak dapet semua yang kita pengen. Kalau kata Tan Malaka kan
terbentuk. Yes. Nah, harus terbentuk beberapa kali biar jadi terbentuk. Sesuatu yang apa ya, bermanfaat. Iya, kayak pasir aja perlu diasah buat jadi emas. Kayak gitu. Jadi emang semua orang nggak tahu awalnya kayak gimana. Yang penting kita berusaha sama ikhtiar sama restu orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh masih nggak terlalu kelihatan pengen kita di mana. Contohnya kayak aku kemarin ngajuin di UNER, UNER Mandiri, orang tua tuh nggak pengen aku di Surabaya. Tapi aku ngajuin tapi nggak diterima. Nah pas udah aku terima juga, orang tua baru bilang kalau misalkan ibu aku tuh nggak setuju kalau misalkan aku di Surabaya. Yang penting karena ibu lebih setuju di Malang. Akhirnya malah memang di Malang. Yang kayak gitu harus konsultasi ke orang tua juga maunya kayak gimana biar sampai kan harus orang tua harus tahu Allah juga kan. Iya betul. Kayak gitu sih. Iya. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang Iya, tua benar. gitu. Jadi kadang gini gagal terus ternyata ya sebenarnya mama nggak setuju. Nah iya gitu. kan sakit hatinya di ujung kayak gitu. Kenapa nggak bilang dari awal biar kita cari jalan yang lain. Ya komunikasi sama orang tua. Iya. Kemudian tadi gagal sekali dua kali ya udah nggak usah didramatisin lah, nggak usah drama drama king lah Nggak usah ibaratnya. SG snapgram nangis atau di Twitter galau-galau nggak usah. Itu malah bikin teman-teman tuh bikin teman yang lain teman-teman lain bikin ngedang juga. Jadi jangan bawa apa ya suasana-suasana negatif apa teman-teman kita juga kuat juga. Oke, bagus banget ya, berarti ya inspiratif banget motivasi ini dari Kak Rama ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan mungkin perlu apa ya digarisbawahi bahwa tadi Kak Rama bilang, Bu ternyata di kelas saya banyak kok justru jurusannya IPA dulu waktu SMA. Jadi sebenarnya banyak anak IPA yang pengen HI tapi mereka nggak confidence. Jadi dari awalnya udah JPR duluan, udah gini, bukan HI kan susah. Terus itu buat anak IPS saingannya berat dan sebagainya lah. Mereka udah meng-underestimatekan diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya buat kalian yang anak IPA maupun anak IPS itu effortnya harus lebih. Kalian berjuang ibaratnya kayak di lapangan nih. Ya udah berjuang, yang mana yang bakalan diterima gitu. Semua balik individu masing-masing gimana niatnya mereka masing-masing. Gimana kemampuan, gimana niatnya, gimana motivasinya dan usahanya. Gitu itu bagus banget pelajaran hari ini dari Kak Rama. Sama jangan lupa konsultasi mungkin ke guru BK kayak ke Bu Rina, jangan malu-malu. Biar sama-sama tahu biar kita juga dapat wawasan. Jangan sampai kita dipendam sendiri. Itu konsultasi perlu banget kayak mau kemana dan lainnya. Jangan malu tuh ke BK. Kadang-kadang stigma guru BK ke BK jelek-jelek. Iya. Kalau ke BK tuh kena pasti kena kasus atau juga bermasalah gitu. Padahal mah enggak ya. Kalau yang info yang nggak tahu misalnya kayak ada PPKB UI kayak gitu itu tuh bisa tanya langsung ke guru. Angkatan 10 ke 12 ya 12 ke atas ya 12, 11, 10 ke atas itu anak-anak yang sering banget ya FYI kalau ada guru aja bilangnya ke toilet padahal ke ruang BK sampai kamu ada guru? Enggak bu, enggak, pas ditelepon ternyata ada guru di kelas sampai kita guru BK-nya sana tentunya beloknya ke kantin. Ada juga yang kayak gitu tuh, ibu inget banget angkatan kamu yang kelasnya di bawah tuh yang sederetan sama ruang BK. Saya kamu kan di atas. Di bawah bu, kelas 12-nya. Iya, Iya, nah itu kayak gitu. Jadi banyak banget informasi yang mungkin bisa didapat. Sebenarnya sih nggak cuma ke guru BK doang ya. Ke sesama teman mungkin atau teman di luar sekolah juga bisa. Pokoknya intinya kita menjalin relationship sama banyak orang karena kalau kita jalin link banyak nih, otomatis informasi yang kita dapat juga banyak. Gitu. Namanya juga international relation, harus membangun relation. Betul, gitu ya. Mungkin untuk sesi kali ini sangat menarik. Kita mungkin sampai di sini dulu ya. Karena Maya terima kasih nih jauh-jauh dari Malang nih. Iya, langsung diturun. Nanti mungkin next time kalau adik-adiknya pengen tahu lebih lanjut, Karena bisa lah nanti datang main-main ke sekolah, tengok di sekolah gitu kan, bisa sharing nanti di kelas 12 gitu kan. Kemudian kalau misalnya adik-adiknya atau viewers pengen nanya-nanya hubungan internasional lebih detail lagi, boleh follow atau mungkin follow aja lah, jangan nomor handphone. Boleh follow IG-nya Karama @admiralrama_. Oke, jadi bisa langsung di follow ya buat tanya-tanya lebih lanjut gitu. Apalagi Kak Rama ini kebetulan hima yang wakil ketua himpunan, jadi banyak banget informasi yang Kak Rama kebetulan banyak banget sharing informasi ke ibu, jadi ibu nanti langsung sampein ke anak-anak kelas 12 biasanya di grup angkatan gitu kan. Nah tapi kalau kalian pengen tanya langsung bisa langsung ke IG-nya Kak Rama gitu. Oke, untuk sesi sharing is caring with Lina Eliana untuk sesi hari ini anak IPA masuk ke hubungan internasional kita sudahi dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk di sesi selanjutnya kita akan kedatangan dari alumni lain yang mungkin kisahnya inspiratif gitu. Oke?